Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mata kuliah kebijakan dan program pendidikan masyarakat. Nah, untuk materi sebenarnya sudah selesai secara teori. Setelah ini teman-teman akan mencoba membuat analisis berupa karya. Jadi teman-teman nanti seperti yang pertemuan kemarin, teman-teman siapkan bahannya dulu. Nanti kita akan mulai proses pembuatan karya teman-teman ini setelah UTS. Nah, saya berharapnya teman-teman sangat berkomitmen untuk mengerjakan tugas ini. Karena kenapa? Mata kuliah ini 4 SKS dan tidak berhenti pada teori. Karena 4 SKS itu kebanyakan adalah praktek. Jadi teman-teman bukan hanya berpraktek dalam mata kuliah ini kan analisis kebijakannya, bukan hanya sekedar membuat presentasi atau apa, tidak. Saya inginnya teman-teman lebih daripada itu. Jadi analisis tetapi dengan kaidah-kaidah ilmiah supaya teman-teman bisa menghasilkan karya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bekerja kelompok. Ketika nanti ada anggota yang tidak berperan aktif, teman-teman bisa japri saya, bisa sampaikan pada saya beserta dengan buktinya bahwa si X ini tidak secara aktif bekerja membantu sebuah kelompoknya untuk menghasilkan karya. Nah, nanti nilainya akan tersendiri. Saya tidak akan pukul rata nilainya, meskipun ini adalah nilai kelompok, bergantung dengan kontribusi. Jadi nanti ketika di pertemuan akhir, ujian untuk tugas ini ya maksudnya, bukan ujian akhir semester. Saya pengen menguji teman-teman secara konteks isinya. Jadi nanti ketika teman-teman tidak mengerjakan, tentu saja pada saat ujian untuk tugas ini, teman-teman pasti tidak bisa menjawab, meskipun itu pekerjaan kelompoknya sendiri. Karena apa? Karena selama ini tidak berkontribusi. Dan saya akan bertanya pada masing-masing kelompok. Masing-masing anggota, masing-masing kelompok. Apa kontribusinya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem bimbingannya nanti. Setelah UTS, teman-teman kan ada beberapa kelompok ya. Mulai dari pesantren, CSR, pemuda perempuan, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman modenya bergantian gitu saja. Jadi untuk minggu ini kelompok 1 misalkan jam 1 sampai jam 1.20. Nanti ada jadwalnya begitu. Supaya produk teman-teman, hasil karya teman-teman itu betul-betul sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalannya. Saya tidak akan melepaskan teman-teman, biarkan teman-teman bekerja langsung begitu saja, karena saya tahu hasilnya nanti tidak akan maksimal. Saya membimbing step by stepnya. Jadi nanti dibuat pendahuluannya dulu, misalkan kajian permasalahannya dulu gitu. Ya, pastikan kerjakan secara berkelompok supaya tidak terlalu berat. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman untuk masalah UTS, tentu soal yang akan saya sampaikan pada teman-teman berdasarkan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Sampai yang terakhir itu adalah analisis dan pergeseran kebijakan ya kalau tidak salah. Nah, nanti sampai itu. Jadi teman-teman silakan belajar lagi apa yang sudah saya sampaikan. Nanti sistemnya UTS-nya itu ya mengerjakan secara daring, dan teman-teman nanti mengerjakan real time menggunakan Google Meet gitu. Teman-teman harus ada di depan monitor. Kemudian dikirim lewat Google Drive. Sudah, itu aja. Simpelnya seperti itu ya. Apalagi? Ya, saya kira itu aja teman-teman. Jadi open book, open internet, tapi saya pastikan teman-teman akan malah mengurangi waktunya. Jadi model pertanyaan
yang biasa saya berikan pada mahasiswa-mahasiswa saya yang dahulu itu adalah model soal yang intinya adalah menjawab pertanyaan mengapa. Jadi itu jawabannya berdasarkan sudut pandang kamu, sudut pandang teman-teman sekalian. Jadi nanti harusnya hasilnya atau jawabannya itu berbeda. Ketika jawabannya sama, jadi itu perlu diklarifikasi sih. Teman-teman mengerjakannya sendiri atau enggak. Dan kemudian, kalau teman-teman punya rujukan dari Google, teman-teman tidak diperkenankan untuk copy paste. Ya, jadi nanti teman-teman jawabannya teman-teman akan saya uji di Turnitin, alat uji plagiasi. Kalau teman-teman terbukti plagiasi, teman-teman tidak akan saya berikan nilai. Ya, pastikan jawaban original dari teman-teman, bukan dari Google. Meskipun boleh membaca dari Google untuk pertimbangan yang mendasari teman-teman menjawab hal tersebut, tapi tidak diperkenankan untuk copy paste. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.